Asosiasi Pontianak. Nah, jadi yang pertama saya kenalkan dulu, saya Lili. Kemudian ada teman saya Puji, kemudian ada Tita, Pak Mail, Pak Ajan mungkin ada kenal ya. Jadi hari ini kami akan melakukan penyuluhan tentang PHBS, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi PHBS ini dikhususkan untuk PHBS yang ada di rumah tangga. Nah, kemudian yang akan kami jelaskan itu pertama itu pengertian dari PHBS, kemudian jenis PHBS, jadi manfaat dari PHBS itu apa, kemudian indikator PHBS itu apa. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan ke Pak Ajani yang akan menjelaskan materi tentang PHBS. Silakan Pak Ajani. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi Ibu-Ibu. Kami tadi dijelaskan oleh Ibu Lili, mahasiswa Sekretariat Pontianak. Jadi, kali ini kami akan memberikan penyuluhan tentang PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi, penyuluhan kami tidak lama mah, 5 menit sampai 2 hari lagi. 5 menit sampai 50 menit. Jadi nanti ibu-ibu kalau tidak dia paham boleh ditanyakan. Boleh ibu, kita mulai ya. Tempatnya di mana tempatnya? Di Posyandu Soka, Batang Selatan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu saya mulai. Nah, jadi saya rasa mah ibu ini benda ini udah ibu lakukan. Cuma ini bahasa kerennya mah PHBS ini. Nah, jadi kalau menurut aku tuh PHBS kan, ternyata PHBS ini semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah semua perilaku. Jadi semua perilaku kehidupan kita sehari-hari. Jadi semua perilaku kehidupan kita sehari-hari harus kita hubungkan dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi ternyata PHBS ini ada 5 ibu, ada 5 jenis PHBS. Nah, ini boleh dihafal nih, nanti aja nak bang Jan tanyakan nih. Pertama PHBS rumah tangga. Yang kedua itu PHBS sekolahan, PHBS masyarakat, PHBS di tempat umum dan PHBS di tempat kerja. Jadi sekarang ini kita fokuskan ke PHBS rumah tangga. Apa itu PHBS rumah tangga? Nah, jadi PHBS rumah tangga itu adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat, serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Jadi harus kita garis bawahi upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga. Berarti anggota itu semua yang ada di rumah tangga itu terlibat. Bukan misalnya dalam rumah tangga tuh, udah hamba laki aku ya PHBS, aku saham. Nah, dari itu jadi semua anggota rumah tangga itu harus terlibat dalam perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk dilakukan pencapaian rumah tangga yang sehat. Lanjut ibu-ibu ya. Sedangkan rumah tangga yang sehat adalah rumah tangga yang melakukan 10 PHBS rumah tangga. Itulah dikatakan rumah tangga yang sehat. Berarti kalau ibu-ibu tidak melakukan PHBS rumah tangga itu dikatakan sehat. Tapi saya yakin pasti ibu-ibu ini tidak melakukan ini bahasa kerennya Pak. Pak, ada kok saya ke rumah ke lagi Pak. Kira-kira. Jadi ada manfaat rumah tangga yang sehat. Apa ya manfaatnya? Untuk bagi rumah tangga itu yaitu pertama, setiap anggota keluarga menjadi sehat dan tidak mudah sakit. Nah, yang kedua, anak tumbuh sehat dan cerdas. Nah, yang ketiga, anggota keluarga giat kerja. Nah, jadi yang keempat itu pengeluaran biaya rumah tangga dapat ditujukan untuk memenuhi gizi keluarga, pendidikan, dan modal usaha untuk menambah pendapatan keluarga. Nah, ini apa nih? Ada di siapa nih? Ada di Emi. Nah, terus kalau bagi masyarakat, masyarakat mampu
mengupayakan lingkungan sehat. Sama gitu tuh, masyarakat kita mampu mengupayakan lingkungan sehat. Yang kedua itu masyarakat mampu mencegah dan mengurangi masalah-masalah kesehatan. Yang ketiga, masyarakat memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada. Nah, mereka kesehatan yang ada ini seperti di sini posyandu kesehatan. Nah, kita kalau misal kita sakit, kita tetap ke puskesmas, kan? Nah, terus yang keempat itu masyarakat mampu membagikan upaya kesehatan bersumber buka BM seperti posyandu, tabungan ibu bersalin, arisan zaman, ambulan desa dan lain-lain. Kita kalau di rumah ini pejaman semua gitu ya? Ada yang pejaman tak? Nanti aku buat pejaman tak? Ada. Ada? Oh, udah sekolah aja dia. Ini nih 10 pesan PHBS nih. Yang pertama itu yaitu persalinan nakes. Ada yang ambil tak sini? Jadi ini nanti saya harap nih persalinan itu harus di rumah sakit, harus dengan bidan. Sekarang tuh kok persalinan tidak boleh diambil puskesmas, jadi harus di puskesmas. Kenapa? Supaya mencegah kematian ibu dan anak. Memberi ASI eksklusif. Ini yang paling penting nih. Minimal tuh kita 0 sampai 6 bulan. Jadi 0 sampai 6 bulan tuh pemeriksaan anak itu tuh sesuai dengan kita. Kalaupun tiba-tiba terjadi ASI tak keluar, konsul dengan dokter. Terus yang ketiga itu menimbang bayi. Setiap bulan nih dengan Mama L nimbang. Jadi misalnya kalau aku ni mah bisa menimbang ni apa? Anak aku ni pasti naik tak bisa. Harus kita pantau. Takutnya nanti dinaik gratis, turun gratis. Menggunakan air bersih. Kalau kita di sini air apa? Air hujan. Ya tidak air hujan bos ya? Air hujan itu kalau dijatuh di atas tuh bosnya. Sekali juga hati-hati di atap tuh. Maksudnya jaga nanti minimal bersih kalau tempat penampungan air kita tuh kalau dapat kalau rajin benar 3 bulan sekali. Malah sebenarnya kita tengok lo, oh ada mah. Ada di jentik mah nih aman mah nih ada enggak apa. Tapi jangan sampai air setengah lumpur setengah gitu Kami pernah survei rumah tetangga tidak orang air jangan lumpur setengah. Jadi bosnya kan. Kalau dari bosnya kan enggak air hujan ada air bosnya. Terus mencuci tangan dengan air bersih, tidak mengalir dan memakai sabun. Ini puasa cuci tangan ini dah biasa mah di rumah kita ya. Tapi ternyata ada cuci disampaikan guru tadi di sekolah tu ada ternyata cuci tangan yang benar tu. Pertama kita cuci dari depan. Pertama kasih sabun lo, kasih air sikit, kasih sabun. Contohnya ni lah, ini misalkan air. Cuci tangan, ke belakang. Jadi selak-selak ini hilang lah. Ni ada daki-daki goreng apa gitu. Hilang, kan? Baru sudah makan. Baru di teko-teko lah. Ini kalau pusing ni bang, pusing kan? Dia pusing kan? Dah gini. Nanti untuk selanjutnya belajar lagi kat sekolah ya. Dia sekolah tu dah rehat bang. Saya balik filmnya. Lanjut kita poin selanjutnya poin ke-6 yaitu menggunakan jamban sehat. Jamban sehat tadi ini ada nampak. Jamban sehat tadi ini yang penting jamban tu ada sedikitnya. Jauh dari tempat air mandi kita, air minum kita tu minimal 10 sampai 15 meter. Jangan sampai ini pergi tai, ini pergi mandi, jangan kamu apa tadi? Jam 10 sampai 15 meter, jangan sampai dekat sana.
Terus WC itu harus ada. WC di rumah tuh WC papan tuh WC posen. Agak sini. Semen. Ya, semen posen. Jadi kalau semen itu harus ada tempat pengeluaran airnya, jangan sampai air itu nampung. Karena kalau nampung itu dia bukannya sehat dia nampung kuman. Terus WC itu harus dibersihkan sesering mungkin. Kalau dapat digitalisasi, ada. Kalau dapat tuh sesering mungkin dibersihkan. Ya, jangan sampai nggak dilicin gitu tuh. Oke, selanjutnya, jentik nyamuk nih. Jadi jangan sampai satu jam ini ada air penampungan di rumah kita tuh. Dalam aqua hidup tuh. Nyamuk tuh leha dia tidak mau hidup dia panen teh. Ini suka dia yang bersih air hujan, itu suka. Jadi nanti air itu dijaga, air penampungan yang minum tuh ada di jentik dah. Dan lanjutnya, yang ke-9, makan sayur, buah surat kita ini dah biasa dengan nih. Makan sayur betul lah. Pokoknya kalau di sayur itu ada vitamin, ada mineral serta seratnya bagus. Masakan banyak pelita atau sambalnya. Jadi ini pun sayur ini pun membantu pertumbuhan dan perkembangan anak itu bagus kan. Jadi, ya lanjut selanjutnya 9 melakukan aktivitas fisik. Ini salah jangan kebanyakan duduk baringnya di rumah. Kalau dapat tuh sikit-sikit putar olahraga senam tuh YouTube Bang Ajan channel. Itu ada senam Bang Ajan tuh. Nanti diputar lah, diikutnya lah. Sama tidak Bang Ajan kami nafas dengan senam. Lain. Kalau nafas kita ini kita bosan. Kecuali kita sedang nafas. Gitu kok. Ada tapi itu beda. Kalau nafasnya itu ada gigi, leher-leher, kanan leher-leher. Kalau sedang tuh kiri kanan sampai ke pinggang. Udah habis lah. Itu maksud aktivitas fisik. Oke, lanjut. Tidak merokok di dalam rumah. Ini nih. Siapa yang penting nih yang ini mohon maaf ya maaf saya pernah mega program pneumonia. Kasus pneumonia itu terjadi kepada anak itu pada merokok, bapaknya merokok, bapaknya tak pun merokok, tapi jangan merokok di dalam rumah. Ternyata di merokok itu asap rokok itu malah tak keluar dari rumah tuh. Dia mengayang-ayang lah di dalam rumah tuh, sehingga anak kita yang kecil tuh nyium kan. Jadi jangan sampai rokok ini banyak yang kita ini sehat jadi sakit. Jadi selama ibu ini hamil, ya, selama ibu ini punya anak kecil, kalau bisa nyangkut di luar lah, di teras luar lah. Jadi di dalam rumah kita itu steril dari rokok. Selesai yang nyata. Oke lah, sisa kalau lebihnya saya kasihkan ke moderator. Baiklah, terima kasih Pak Ajani. Jadi sudah kita dengarkan bersama-sama materi dari Pak Ajani itu tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi bagi ibu-ibu yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Jadi yang mau nanya enggak? Angkat tangan, sebutkan namanya. Bu. Saya ini Bu dari Dusun Pancabakti 3. Iya, sudah Bu. Apa saja yang mempengaruhi keberhasilan penerapan PHBS rumah tangga? Baiklah, terima kasih Bu. Pertanyaan yang bagus. Ini satu pertanyaan lagi Pak Jani. Boleh lah, satu lagi. Satu lagi pertanyaan. Silakan. Tadi dari Ibu Emi ya. Silakan ya. Ibu Emi ya, silakan dok. Pertanyaannya, apakah semua anggota keluarga harus menerapkan PHBS? Dok, jadi udah dua pertanyaan dari Ibu Emi dan Ibu Nenek. Silakan aja dijawab aja. Ya, pertanyaan Bu Emi, apa saja yang mempengaruhi kebersihan penerapan PBS di rumah tangga? Itu kalau dalam kebersihan ini, kalau yang bisa Bang Ajan jelaskan ini ada 4 hal, ya, 4 hal yang mempengaruhinya untuk keberhasilannya nih Pak. Pertama, sosial ekonomi seperti pendapatan keluarga.
Kenapa sampai orang tu nak ada WC? Aku rasa orang nak ada WC tu bukan kerana dia tak mampu buat WC. Memang kerana duit nak cukup. Betul tak? Kerana duit ni cukup. Jadi itulah sosial ekonomi itu sangat berpengaruh kepada perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua itu tingkat pendidikan dan pekerjaan. Biasa kalau orang tu, maksudnya bukan kita meremehkan yang tidak berpendidikan ya. Dia kalau pendidikan tu sangat sekali mempengaruhi keberhasilan untuk perilaku hidup bersih dan sehat. Orang ada ni tu pekerjaan. Ya, waktu cuma kita misalnya kita nak ada kerja mempengaruhi juga. Misalnya siapa tetangga kita di sini yang nak kerja. Misalnya, tapi di sini mana ada. Saya yakin rumah di sini ni bose-bose. Bau bagus mah. Cuba gagal kepalkan yang anak gajinya. Terus yang ketiga itu pengetahuan. Makanya Bang Ajan datang sini ni memberi pengetahuan ini nih. Oh ini yang perilaku ni dah kita lakukan dah. Jadi harap kita praktekkan hal ini nih. Jadi macam persen di mana, macam merasakan jentik tadi di mana. Anak ibu harus bersalinan di rumah, berobat ke puskesmas, itulah sebenarnya itu yang kita lakukan. Cuma kan kita tak tahu bahwa ternyata itu tu masuk dalam batas perilaku hidup bersih. Ibu ya. Yang terus yang keempat itu akses pelayanan kesehatan dan motivasi. Biasa kenapa lah? Ada kenapa tak sampai pengaruh sampai mau aku ni pak mana lah pak mana pak rumah aku akan ada bakar bukan ada dalam bicak. Itulah jadi semakin di sini ni apa dia keberhasilan ni sangat berpengaruh kan pada jarak tempuh. Gimana maksud kalau ada ibu hamil itu dah direncanakan dah tanya oh bu bidan siapa pilih lah aku beranak ni misal jauh rumah kita ni pak sekian misalnya ni nak dekat ada lo bisa di sana jangan rusak jangan sampai nanti kita sudah beranak di rumah daerah terpencil di Uyun hebat pelayanan kesehatan itu susah. Gimana Bu Emi? Jelas apa yang Bang Jan sampaikan? Jelas. Yang pertanyaan kedua apa Bu Lili? Jadi apakah semua anggota keluarga harus menerapkan PHBS? Itu wajib. Dari Bu Neneng. Itu wajib Bu Neneng. Semua keluarga harus berperan dalam perilaku hidup bersih dan sehat rumah tangga. Kenapa? Ini saya lisi gitu ya. Kita yang bersih misalnya itu udah okey lah ni. Tapi laki kita tak ada mendukung misalnya. Atau anak kita tak mendukung. Dia misalnya master tak buang sampah di sana dia. Misalnya ya. Terus misalnya masih tak dia merokok di dalam rumah dan orang kecil. Tak bisa gitu. Jadi kita harus sama-sama abang merokok nak merokok lah tak apa gitu. Itu lah ya gitu. Abang merokok di luar aku buat kena kopi kalau di dalam ada gitu. Ada gitu lah. Jadi usah diusir. Lelakinya dia boleh diusir sikit lah. Jangan dia. Jadi seperti itulah ya. Jadi peran keluarga, semua anggota keluarga di dalam rumah itu wajib berperan aktif untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Kalau kita seorang berat, percuma ya kita misalnya kita mempraktekannya, malah dia tak tidak masuk akal kan, misal bini masuk dalam puasa tidak masuk akal lah. Jadi itulah peran udah dek itu sambil dia orang kejamban dia bisa harus suami dia dukung. Jadi kita minta WC yang bagus, dia yang cari duitnya, kok bisa dia yang nukangnya. Itu makanya ini adalah sebuah kewajiban bagus semua anggota keluarga itu harus sama-sama. Itu kan tidak bisa misal bini anak ya laki dah atau anak tu kita mesti tahu dah. Buang sampah jangan sembarangan aja dia. Nanti kau nak gigi nyamuk dan mamak kan susah. Dia mamak bukan masuk gratis. Makan rumah sakit dia bayar. Okey mungkin 2 ayat kali boleh ni ya. Sudah boleh ni. Terima kasih Bu Neneng dan Bu Emi Pak Ajan juga menjawab pertanyaan. Mungkin saya jawab pertanyaan sekarang.
Sudah persiapkan tuh, Fortuner. Jadi yang bisa jawab nanti angkat tangan. Yang pertama tuh apa manfaat dari PHBS? Siapa yang bisa jawab angkat tangan? Manfaat. Di tangan doa. Ibu Neneng. Hidup menjadi lebih sehat. Anak tumbuh sehat dan cerdas. Anggota keluarga giat bekerja. Terus keluarga itu tak mudah sakit kalau kita menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Oke, betul. Tepuk tangan. Dan untuk pertanyaan kedua, Biasa aja boleh sebenarnya. Fajar, silakan. Nah, pertanyaan kedua. Ini sangat penting nih, karena ada kejadian bah tempat kita. Jarak si biteng WC dengan pergi itu kira berapa meter? 10 meter. Wah, Di tangan. Apa lu? 10 sampai 15 meter. Nice, betul. Baiklah ibu-ibu, sekian penyuluhan dari kami. Semoga bermanfaat bagi bapak, bagi ibu-ibu semua, dan bisa menerapkan pola hidup bersih dan sehat ini di rumah tangga kita masing-masing. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.